Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Purnawirawan yang gini yang mau kita hormati. Iya. Purnawirawan yang seperti ini, yang tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya tata krama. Ya teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Kali ini kita akan menyimak sebuah video dari Bapak Sunarko, Purnawirawan Komandan Jenderal Kopassus kalau tidak salah ya. Di mana dalam video Bapak Sunarko ini yang beredar di media sosial memberikan statement yang cukup menyakitkan kepada Mas Gibran ya. Sangat disayangkan sekali keluar dari mulut seorang negarawan seperti Bapak Sunarko ini ya teman-teman, yang pada akhirnya statement dari Pak Sunarko ini mendapatkan respon dari para netizen, khususnya para pendukung Mas Gibran Rakabuming Raka yang mungkin turut merasa sakit dengan statement yang disampaikan oleh Pak Sunarko. Ada Ibu Yohana Abdullah dan Bang Ridwan Ginting yang menanggapi statement dari Pak Sunarko. Nah, seperti apa sih statement dari Pak Sunarko ini dan bagaimana tanggapan dari Ibu Yohana dan dari Bang Ridwan Ginting? Mari kita simak videonya. Dari manusia nggak bermutu. Saya ngomong, waktu kami menghadap ke DPD, itu namanya Roy Suryo mengatakan, link pupu papa itu 99,99% punyanya Gibran, dan di link itu kelihatan kalau moralnya nggak benar ya. Tapi redup Pak, kalau menuntut saya tuntut Suryo. pupu papa redup Pak. Kemudian Dr. Tipa mengatakan dari kasus-kasus yang ada di link pupu papa itu, ini nih punya kelainan, ya kelainan apa ya, kelainan jiwa lah kalau menurut si pupu papa. Rizal Padilla ngomong dari sisi hukum dan administrasi udah. Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan, Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Kalau kau bermutu, nggak mungkin kau percaya. Kau bilang kan, Roy Suryo mengatakan link pupu papa 99,99% punya Gibran. Masa seorang purnawirawan mantan jenderal percaya omongan mantan narapidana? Kalau kau meyakini pupu papa itu milik Gibran, kenapa kalian nggak bawa ke pengadilan? Kenapa cuma cuap-cuap di media sosial? Itu menunjukkan ya, betapa tidak bermutunya lah kau ini. Lalu dibilangnya juga ya, dia bilang dan link itu kelihatannya kalau moralnya nggak benar. Maksud dia ya kan, melalui pupu papa itu dia melihat moral Gibran itu nggak benar. Pak Kumis, kau yang tak bermoral. Kau tak punya moral sama sekali. Kau berbicara masalah moral, padahal diri kau sendiri tak bermoral. Tak ada hormat kau sama wakil presiden. Walaupun dia lebih muda daripada kau, ya, tapi dia wakil presiden. Bicara moral padahal diri sendiri tak bermoral, mengatakan wakil presiden ya tidak bermutu. Pak Kumis, masa kau sudah selesai? Kau tuh bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa. Jadi nggak usah belagu seolah-olah kau punya kuasa. Kata dia ya kan, kemudian katanya Dr. Tipa mengatakan dari kasus yang ada, ya maksudnya kasus pupu papa ini, itu menunjukkan bahwasanya Gibran itu punya kelainan jiwa. Kau sampaikan sama si Tipa, dia yang wanita punya kelainan jiwa. Kalau wanita waras tidak akan sibuk setiap hari mengurus urusan keluarga orang lain.
perempuan tak tahu malu, kan? Yang punya gangguan jiwa, setiap hari kerjanya cuma mengurus yang mantan presiden dan keluarganya. Apa itu yang mau kau dengar ucapannya? Di mana mutu kau sebagai mantan jenderal percaya dengan manusia seperti ini? Aneh aja nengok kalian ini. Kau bukan siapa-siapa. Dulu waktu kau masih menjabat bolehlah kau, ya kan, sombong. Sekarang kau mau sombong. Apa yang mau kau sombongkan? Kau bukan siapa-siapa, tak punya jabatan apapun. Cuma rakyat biasa yang hanya berkoar-koar, seolah-olah kau merasa hebat. Dibilang Pak Kumis lagi, ya kan? Jadi bilang dia, Prabowo itu sebagai manusia, walaupun punya andil, salah karena dia ikut memilih Gibran. Salahnya di mana? Kalau seorang Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya. Yang salah itu kalau Prabowo Subianto memilih kau menjadi wakilnya. Karena kau cuma apa? Cuma sampah masyarakat. Dia bilang kalau seandainya Gibran mau tuntut dia katanya. Nggak perlu juga ya wakil presiden menanggapi orang-orang seperti kau ini. Sampah itu Pak Kumis akan busuk dengan sendirinya. Dibilang Pak Kumis lagi, ya kan, kalau negara ini bukan negara kerajaan, ya, yang namanya putra mahkota calon pengganti raja anaknya. Pak Kumis, siapa bilang negara kita negara kerajaan? Kalau seandainya negara kita negara kerajaan, otomatis Gibran itu sudah diangkat Pak Jokowi menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Yang memenangkan Gibran dan Bapak Prabowo Subianto adalah rakyat Indonesia. Kenapa kau sakit hatikan sama Pak Jokowi? Kusarankan sama kau, istirahatlah, ya, umur pun udah maghrib. Jangan menebar kebencian. Kaulah sesungguhnya manusia tak punya mutu sama sekali. Percuma kau ya kan pendidikan tinggi, dulu waktu kau dinas jabat, pangkat kau tinggi, tapi moral, akhlak kau, etika kau tak ada sama sekali. Dan dia orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Bang Ridwan Ginting. Purnawirawan yang gini yang mau kita hormati. Iya. Purnawirawan yang seperti ini, yang tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya tata krama. Iya. Hah? Mampu dia mengucapkan kata-kata seperti itu di depan media lagi. Hah? Sanggup dia mengatakan wakil presiden seperti yang diucapkannya itu. Sanggup dia menghina seorang wakil presiden dan seorang mantan presiden negeri ini yang dipilih rakyat, yang dicintai rakyat. Hah? Mengatakan Gibran tidak punya kemampuan sama seperti bapaknya. Itu katanya. Hah? Memangnya apa punya kemampuannya Pak Kumis kita yang satu ini? Hah? Pangkatnya tinggi pula itu loh. Mayor Jenderal. Oh, mayor ya. Kalau saya tidak salah, dia ini mantan Danjen Kopassus. Jenderal. Kalau saya tidak salah ya. Kalau salah tolong ralat. Ya. Komandan Jenderal Kopassus. Mantan Danjen pasukan elit negeri ini yang dicintai rakyat. Dia pernah menjadi komandannya di sana, berbicara seperti ini di depan publik, menghinakan wakil presiden dan mantan presiden. Hah? Coba Pak Kumis, kau sebut dulu sama rakyat negeri ini, sehebat apa kemampuanmu. Makanya kau sanggup mengatakan Gibran itu tidak punya kemampuan. Coba kau sebut dulu, apa kontribusimu untuk kesejahteraan rakyat negeri ini? Hah? Gibran yang tidak punya kemampuan apa kau? Hah? Kalau kau memang punya kemampuan yang luar biasa, harusnya kau jenderal bintang 4. Ya?
Harusnya saat ini kau jadi pejabat publik setelah pensiun. Ya? Apa rupanya kemampuanmu? Hah? Talentamu seperti apa luar biasanya? Makanya kau sanggup menghinakan dan merendahkan seorang wakil presiden dan mantan presiden yang dicintai rakyat negeri ini. Coba kau sebut dulu. Jangan kumismu aja kau tebal-tebalkan. Ya? Rugi. Ya, rugi. Lembaga TNI telah mendidikmu. Yang ternyata kau tidak punya etika, tidak punya adab dan tata krama. Ya? Harusnya orang seperti kau yang menjaga marwah seorang wakil presiden dan mantan presiden. Ya, karena apapun ceritanya, pimpinan tertinggi TNI itu ada di presiden dan wakil presiden. Jika presiden itu berhalangan, bukan seperti ucapanmu itu. Kau katakan pula rugi nenek moyangmu, nenekmu, kakekmu memperjuangkan negeri ini. Hah? Memang cuma kakekmu yang berjuang untuk negeri ini? Hah? Memangnya cuma kakekmu yang mendirikan bangsa ini? Udah tua kau. Harusnya kau berbicara itu pakai etika, menjadi contoh, karena kau berpangkat tinggi, ya, seolah-olah kau yang paling punya kemampuan luar biasa di negeri ini. Hah? Kan malu kalau sempat prajurit-prajuritmu yang masih aktif saat ini melihat cara berbicaramu ini, yang merendahkan dan menghinakan wakil presiden dan mantan presiden. Hah? Apa karena sudah tidak aktif lagi? Sudah tidak punya jabatan? Kekurangan cuan ya? Supaya dipilih lagi untuk menjadi pejabat publik gitu? Sadarlah aturnya dirimu. Seharusnya kau sadar siapa dirimu sekarang. Ya? Kau tidak lebih hebat dari kami rakyat negeri ini. Malah kami rakyat negeri ini lebih hebat dari kau. Ya? Karena kami bayar pajak untuk fasilitas yang kau terima, yang diberikan negara. Oh, Ya? Kau hinakan wakil presiden dan presiden yang dipilih rakyat. Hah? Mana etikamu sebagai seorang perwira tinggi? Inilah teman-teman. Begini, kalau orang sudah tidak punya jabatan, merasa kurang apa yang diberikan oleh negara, seperti ini, berkoar-koar, seolah-olah dia paling mampu, padahal tidak punya kontribusi apapun untuk kesejahteraan rakyat negeri ini. Ya seperti Pak Kumis satu ini, ya. waduh. Ini beliau-beliau ini, Ibu Yohana dan Bang Ridwan Ginting, kalau udah berbicara itu dikuliti ya, sampai ke dasar-dasarnya gitu kan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi di sini Pak Kumis ini sudah secara tidak langsung mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Harusnya beliau ini yang punya pangkat tinggi gitu kan, di TNI, yang dituakan gitu, harusnya memberikan contoh atau statement yang mengedukasi gitu kan, bukan statement yang benar-benar tidak beretika dan tidak bermoral seperti ini dengan menghina Mas Gibran gitu kan. Nah teman-teman, melalui video ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa tua itu tidak selalu menjadi orang bijak gitu kan. Kadang semakin tua etika dan moral juga kadang merosot gitu kan. Nah apabila teman-teman juga punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Saya pamit, sampai jumpa lagi di next video.